Selamat datang kembali semuanya di Blender. Membuat kursus model 3D bergaya di tempat kami meninggalkan Anda. Jadi sekarang saya punya kamera di sini. Kita bisa melihat saat ini. Itu sebenarnya melihat ke tempat yang salah. Jadi untuk mengangkat ini, apa yang harus saya lakukan adalah saya bisa mengambil kosong saya. Saya dapat menekan bilah ruang shift membawa alat bergerak saya. Dan kemudian saya benar-benar bisa memindahkannya. Anda akan melihat itu benar-benar menggerakkan kamera juga. Kita juga bisa meraih lingkaran kita. Jadi ambil lingkarannya di luar. Dan kemudian kita benar-benar dapat memiringkan. Cara kamera kami terlihat. Dan saya memiliki spasi. Anda akan melihat bahwa kamera kami mengelilingi seluruh adegan kami. Atau membangun. Itu harus dilakukan. Sekarang ada beberapa masalah dengan ini. Anda dapat melihatnya mencapai 350 dan kemudian memulai ulang. Jadi saya merekomendasikan ini cara terbaik untuk mengatur kamera. Daripada mengaturnya di posisi yang berbeda. Menggerakkan kamera di sekitar saya pikir ini adalah cara terbaik. Karena Anda mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Anda akan mendapatkan yang akurat. Gambar berkali-kali. Karena itu akan berasal dari sudut yang sama. Jarak yang sama dengan pencahayaan yang sama. Semua hal itu jadi itu akan sangat. Standar yang sangat di semua gambar yang Anda ambil. Hal lainnya adalah, jika Anda ingin melakukan turntable, kamu akan bisa melakukannya Saya pikir jadi hal berikutnya yang harus kita lihat. Benar-benar membawa lantai. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya tampilan kamera saya. Saya memiliki kursor saya tepat di tengah sana. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya hanya akan menekan hari pemotretan. Aku akan membawa pesawat. Saya akan menekan tombol cash dan kemudian menariknya keluar. Seperti jadi sekarang Anda dapat melihat bahwa kami punya beberapa semacam masalah di sini di mana itu tepat di atas sana. Jadi yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menariknya kembali, memegang tulang penggeser sampai ke tanah. Seperti begitu. Dan saya merasa bahwa ini benar-benar menambah banyak jahitan. Terutama dalam hal pencahayaan. Karena Anda akan mendapatkan banyak jika kita memakai ini. Sekarang Anda dapat melihat pada saat menyala. Itu akan terlihat seperti ini. Sekarang kamu bisa melihat. Sudah mendapat banyak pantulan dari kami yang sebenarnya. Kamu tahu, turun dari pesawat ini, kembali ke rumah kami yang sebenarnya. Tetapi jika kita masuk dan kita benar-benar mengubah materi, jadi jika kami masuk dan kami mengubah materi ini. Di atas kiri di atas sisi kanan. Jadi datang ke materi kita, hanya akan klik baru. Anda akan meninggalkannya pada prinsip, dan yang akan kamu ubah adalah, Anda akan mengubah kekasaran Mari kita ubah warnanya dulu, jadi kami memakai sesuatu yang jauh lebih gelap. Maka yang akan kita lakukan adalah menempatkan logam sepenuhnya ke atas, dan akhirnya kita bisa mengubah kekasaran ini, dan turunkan semuanya. Untuk membawanya benar-benar bersinar. Anda dapat melihat sekarang apa yang terjadi pada adegan kami. Anda dapat melihatnya terlihat banyak, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terutama untuk mematikan ini. Dan kita dapat melihat seperti itulah tampilannya, sebenarnya sangat bagus Jadi saya pikir pada titik ini sekarang, kita harus benar-benar masuk dan memasang beberapa lampu. Jadi kita benar-benar membutuhkan beberapa lampu di sini untuk membantu emisi ini keluar. Saat ini jika saya memperbesar Anda dapat melihat kami punya jenis. Jika saya memperbesar sedikit lebih dekat, kami punya sedikit cahaya di sini. Tapi itu tidak benar-benar melakukan banyak hal. Dengan kata lain, harus ada lebih banyak cahaya. Jika ini ringan seharusnya kamu tahu, memantul dari sini lebih dari apa adanya.
Dan jika kita menempatkan ini benar-benar di EV, jadi kami memakainya di EV seperti sangat terlambat memuat. Anda akan melihat bahwa itu tidak ada di mana-mana. Itu bahkan bukan tempat yang seharusnya, karena EV jelas merupakan rendering waktu nyata. Jadi sekarang kamu bisa melihat ini di EV, dan sebenarnya tidak ada cahaya di sana sekarang. Apa yang akan kita lakukan adalah kita akan, meski kita mekar, saat kau bisa lihat, kami akan mekar dan kami hanya mendapatkan ini. Itu tidak realistis. Itu hanya memberi mekar pada emisi yang sebenarnya. Tapi itu sebenarnya tidak benar-benar pencahayaan apapun di sekitar sini, atau memantul dari sini seperti yang kita inginkan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah harus benar-benar membawa beberapa lampu masuk. Jadi saya akan mengembalikan ini pada siklus dan sedikit kemudian dalam kursus. Mungkin beberapa pelajaran dari sekarang, kita sebenarnya akan melalui EV baru selanjutnya. Sampai saat Anda dapat melihat saya tidak memakainya. Tapi bagian dari Blend 4 adalah EV selanjutnya. Dan kita akan melalui itu. Jadi jangan khawatir, tunggu saja sampai kita sampai di sana baik-baik saja. Jadi mari kita pikirkan bagaimana kita sebenarnya pencahayaan yang sebenarnya. Dan cara yang akan saya lakukan adalah saya akan menggunakan polos. Jadi pertama-tama, saya hanya akan menempatkan ini ke materi saya. Supaya saya bisa melihat apa yang sebenarnya saya lakukan. Saya akan memastikan bahwa saya benar-benar bersepeda lagi. Dan kemudian akan menghemat pekerjaan saya. Jadi saya tidak kehilangan apa-apa. Dan kemudian, apa yang akan saya lakukan membawa pesawat. Jadi saya akan menekan hari shift. Saya akan membawa pesawat lain ke area yang ringan. Jadi mari kita bawa area yang ringan. Ayo tarik ini. Mari kita putar setelah kita mendapatkannya. Jadi kita sudah mendapatkannya di atas sana. Sedikit lagi dan kemudian putar bulat. Jadi R kali 90, mari kita putar bulat. Mari kita pop ini, itu sebabnya saya datang untuk melihat apa saja. Dan sekarang kita bisa menunjuk ke arah yang salah. Jadi telur kami 180 memutarnya seperti itu. Dan kemudian ke kanan di dalam sini. Kita akan memiliki bohlam kecil ini. Dan yang ingin kami lakukan sekarang ingin mengatur warna. Jadi mari kita katakan dengan warna kuning yang bagus. Dan mari kita atur ini menjadi sekitar 200. Jadi 200 suka jadi. Dan sekarang mari kita benar-benar meletakkannya di tempatnya. Jadi kita akan menempatkannya di posisinya. Langsung ke sini sekarang. Hal yang baik. Jika saya benar-benar dapat mengambilnya tentang ini, area lain adalah bahwa kita benar-benar dapat mengecilkannya menjadi yang saya inginkan. Dengan kata lain, kita bisa menekan S dan kali, dan benar-benar dapat membawanya seperti itu. Sekarang yang akan saya lakukan adalah lampu area di sana. Sekarang, saya akan memasukkannya ke dalam siklus. Dan Anda harus bisa melihat. Memiliki efek pada jendela. Seperti itu, dan sekarang dalam siklus Anda benar-benar dapat memindahkan ini. Jadi jika saya ambil ini, saya harus bisa memindahkannya atau mengeluarkannya. Dan lihat persis seperti yang terjadi. Untuk melihat sekarang, saya pikir jika saya menariknya kembali ke sana, saya pikir itu benar-benar akan terlihat cukup bagus untuk saya, sehingga Anda dapat melihat sekarang. Kita punya banyak cahaya yang benar-benar muncul di sini. Sekarang masalahnya saya akan menarik semua lampu dalam jenis yang sama koleksi, karena saya pikir itu membuatnya lebih mudah. Langsung dari awal, jadi yang akan saya lakukan saya hanya akan memastikan saya telah menutup semua ini. Jadi saya tidak punya koleksi sebenarnya. Datang ke koleksi ini sekarang. Klik kanan dan kami akan membuat koleksi baru. Dan kemudian itu akan menjadi lampu.
Seperti itu dan kemudian apa yang akan saya lakukan adalah menjatuhkan cahaya ini ke sana. Dan sekarang sebenarnya, saya dapat mematikan semua lampu saya secara bersamaan. Saya akan menyalakannya atau masuk dan main-main dengan mereka semua. Sekarang apa yang akan saya lakukan sekarang adalah saya hanya akan melakukan saya akan melakukan render cepat. Dan alasan saya akan melakukan render cepat sekarang adalah karena begitu aku tahu bahwa lampu ini terlihat bagus, maka saya benar-benar bisa masuk dan lakukan lebih banyak render dari itu. Dan sebenarnya kamu tahu, saya tidak benar-benar ingin masuk dan membuat lampu di mana-mana. Jika mereka tidak terlihat seperti yang seharusnya mereka lakukan. Dengan kata lain adalah warnanya terlihat bagus. Apakah kekuatan cukup kuat? Semua hal semacam itu adalah sesuatu yang saya butuhkan untuk benar-benar memperhitungkan. Ketika saya benar-benar menyalakan lampu saya baik-baik saja. Jadi, yang akan kita lakukan sekarang adalah pergi di jalan jet atas. Dan kemudian hanya untuk mempercepat Anda tahu proses ekstra melihat-lihat jahitannya. Dan kemudian, apa yang akan saya lakukan pergi ke tampilan saya akan menekan 0. Dan sekarang saya ingin menolak ini. Jadi jika saya menolak ini, saya bisa membawanya kembali ke 0. Atau saya bisa mencapai hampir 350. Dan kamu bisa melihat, saya bisa membawanya kembali ke cara yang saya inginkan. Jadi seperti itu. Sekarang mari kita benar-benar masuk dan memastikan bahwa siklus kita semuanya beres di sana dengan kata lain. Jika kita turun dan kita akan datang ke pertunjukan. Ayo pergi ke film dulu. Jadi film itu sangat penting. Dengan film kita benar-benar bisa masuk. Dan kami benar-benar dapat menghapus latar belakang dari adegan kami, sehingga kami masih bisa menjaga pencahayaan. Tetapi nyalakan transparan, dan begitulah. Anda akan melihat bahwa apa yang Anda dapatkan itu benar-benar berguna. Katakanlah, jika Anda ingin menaruh gradium di belakang layar Anda, atau semacamnya benar-benar sangat berguna. Karena dengan begitu, Anda benar-benar dapat mengekspornya sebagai PNG, bawa ke Photoshop atau Canva lalu taruh. Letakkan latar belakang yang sebenarnya di sana. Saya tidak akan memakainya untuk yang ini. Apa yang akan saya lakukan adalah saya akan menutupnya. Aku akan turun kemudian ke pertunjukan. Sekarang kinerja adalah hal yang sedikit rumit. Dan saya sarankan dengan kinerja Anda mengujinya. Dan saya sarankan Anda melakukannya dengan dua cara ini, terutama saat Anda berlari dengan siklus. Cara pertama adalah pastikan jika Anda bisa menjalankannya di GPU, pastikan ada di GPU. Hal berikutnya yang saya ingin Anda lakukan adalah menguji ukuran besar versus ukuran kecil. Di ubin ukuran kecil, dan alasannya adalah karena beberapa GPU berjalan lebih baik dalam ukuran ubin tinggi. Dan beberapa berjalan lebih baik dalam ukuran ubin kecil. Sekarang umumnya CPU akan memiliki ukuran ubin kecil. Dan GPU akan memiliki ukuran ubin yang besar. Apa yang kamu maksud? Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya maksud. Tapi untuk saat ini, kita akan meninggalkannya pada tahun 2048. Apa artinya itu akan membuat sebagian besar adegan sekaligus. Jadi di mana tampilan kamera itu akan mencoba dan membuat semua ini sekaligus. Dan jika Anda memakainya, katakanlah 64, itu akan merender kotak kecil satu persatu. Jadi mari kita lihat cara kerjanya di hal berikutnya. Saya selalu menggunakan split wajah. Jadi saya datang ke hover Anda di atasnya. Dan dikatakan waktu pembuatan lebih lama. Render lebih cepat, jadi ini menggunakan lebih banyak RAM. Tapi ini adalah render yang lebih cepat, jadi saya akan mengambil yang itu.
Hal lain yang akan saya ambil jika saya turun kepada Anda adalah data yang gigih. Dan alasan saya ingin menerimanya adalah itu pada dasarnya menyimpan banyak data di sekitar Anda dapat melihat di simpan tanggal render untuk render ulang yang lebih cepat. Dan animasi membuatnya dengan kata lain. Begitu dia memberikan sesuatu sekali, itu menyimpan banyak data itu, pencahayaan, dan hal-hal seperti itu. Untuk membuatnya kembali lebih cepat untuk kedua kalinya. Sekarang, saya tidak yakin apakah ini saat Anda memindahkan kamera lagi. Saya pikir, jika Anda menyimpan kamera di tempat yang sama, ini adalah apa yang terutama digunakan untuk apapun. Aku akan mengambil ini. Hal lainnya adalah Anda dapat melihat di sini. Gunakan BVH kompak Anda dapat melihat di mana dikatakan menggunakan lebih sedikit RAIN, tetapi membuat lebih lambat. Jadi jika Anda punya masalah dengan RAIN dan Anda ingin benar-benar memastikan bahwa Anda benar-benar dapat membuat sesuatu, maka ambil saja ini. Aku akan tentu saja tinggalkan milikku, dan pada pelajaran berikutnya, apa yang akan kita lakukan kita benar-benar akan sampai di sini. Berurusan dengan kinerja, saya akan melalui itu, dan kemudian apa? Yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat ini. Dan lihat seperti apa cahaya sebenarnya ini. Dan kemudian kita benar-benar dapat menempatkan lebih banyak lampu di sana. Sebenarnya saat ini, kami hanya akan fokus untuk mendapatkan render yang benar Dan kemudian kita akan berbicara tentang edge selanjutnya, dan akhirnya, maka kita akan berbicara tentang kompositor. Terakhir semua juga, sebelum aku pergi, kita juga akan berdiskusi jika saya membawa putaran ini. Bagian-bagian ini di sini, jadi mari kita bawa ke bagian-bagian ini di sini. Kami sebenarnya tidak ingin ini ada di tempat kejadian. Saya sebenarnya tidak ingin menyembunyikannya. Jadi saya akan menunjukkan kepada Anda pada pelajaran bagaimana kita benar-benar mencapainya. Baiklah semuanya, jadi harap Anda menikmatinya. Dan sampai jumpa di yang berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa.